Salam. Baik, sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih buat pemuji, pemain musik. Engkau luar biasa. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan hari ini, amin. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Saya percaya pujian dan penyembahan kita naik sebagai dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan, amin. Pada waktu hati Tuhan disenangkan, saya percaya damai, sejahtera, sukacita Allah, berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Yang percaya katakan. Daniel pasal yang pertama bilang begini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda. Ya, jadi Israel dipimpin oleh seorang raja yang namanya Yoyakim. Datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Nebukadnezar, konon katanya Nebukadnezar Raja Babel ini, Babelonia ini sekarang orang bilang itu Irak. Begitu kah Pak Pendeta? Ini ada kita punya Pak Pendeta di belakang. Betul lah, puji Tuhan, selamat. Ya, sekarang orang bilang Irak. Dulu namanya Babelonia, Babel, saudara. Nah, Nebukadnezar ini Raja Babel, saudara. Ya, Babel ini merupakan negara, kalau sekarang kayak mau di Amerika begitu, adik kuasa, dia menguasai, sudah begitu luar biasanya, kuat, canggih, tangguh, negara adik kuasa, mengepung Yerusalem. Dengan kata lain, Yerusalem ditaklukkan di bawah Raja Nebukadnezar. Ya tak? Nah, setelah ditaklukkan itu, Raja bilang begini, omong sama dia punya pegawai istana, kau cari sudah ini orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang pintar, ya, maka dipilihlah orang-orang di zaman itu, saudara, pemuda-pemuda khususnya yang ganteng-ganteng. Kalau saudara baca kisah itu, saudara pelajari itu yang ganteng-ganteng, yang bagus-bagus, yang pintar-pintar, yang berhikmat, ya toh, pokoknya yang punya keahlian, kumpul semua. Akhirnya ada beberapa pemuda, bahkan mungkin banyak pemuda yang dikumpulkan. Ayat selanjutnya berkata, termasuk keempat pemuda ini, Daniel dan SMA. SMA itu Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka kumpul, saudara, semua. Dibawalah mereka ke Babel, saudara. Nah, sesampai di Babel, raja bilang nanti mereka kerja di istana raja. Tapi sebelum mereka kerja di istana raja, saudara, mereka itu harus dikarantina dulu. Mungkin belajar omong kah, bahasa kah, ya kan, belajar tentang budaya kah, mungkin kebiasaan-kebiasaan di kerajaan kok. Pokoknya tidak dicatat. Yang jelas saya tahu, saya selama 3 tahun keempat pemuda ini itu dikarantina, saudara. Dikarantina, saudara. Saya mau beritahu kelihatannya sesuatu hal yang menyakitkan. Kenapa mereka asiknya di Yerusalem, sekarang mereka menjadi tawanan atau mereka dibawa ke Babel, ke negeri asing, negeri yang tidak pernah mereka tahu, saudara. Dan mereka karantina di situ selama 3 tahun, saudara. Di dalam masa karantina itu raja kasih mereka menu makan yang enak, kasih minum anggur. Kalau saudara baca di situ, pokoknya makanan-makanan yang disajikan oleh raja itu diberikan kepada mereka, saudara. Nah, kalau saudara baca ayat selanjutnya bilang begini, Daniel tidak mau makan makanan raja. Kenapa? Karena dia takut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wow, ternyata saudara, keempat pemuda inilah pemuda yang hidupnya takut Tuhan. Kita tahu dari mana? Pada waktu Daniel disuguhkan makanan raja, dia takut najis, dia takut tidak kudus, dia takut makan tidak berkenan di hadapan, makanya dia jaga. Dia bilang sama orang yang mentornya itu, ya kan, ketua asrama yang menuntun mereka, yang menyiapkan makanan begini, sudah kita saudara kasih makan yang begitu, no. Kita kasih makan sayur sah, ya kan. Kebetulan Sadrak, Mesak, Abednego ini juga kan ada sedikit-sedikit bau-bau orang NTT toh, dari sabu begitu, jadi pulogat mungkin begitu toh. Sudah bapak tua kasih makan kangkung jubaena, ya kan. Ini makanan-makanan raja, sudah nanti ini yang tukang siap makan bilang, aduh bapak kalau son makan ini barang nih, nanti kulu jadi kurus kering kukar mana, lu son sehat nah. Daniel bilang begini, sudah
Nanti Bapak tua banding 10 hari, 10 hari. Kita nih makan sayur, saudara. Biar dulu makan raya, nanti kita cek siapa yang lebih sehat begitu. Kalau ternyata setelah 10 hari kita ini loyo, pucat, sonar tenaga sudah. Bapak tua mau suruh kita makan apa sah beres. Tapi 10 hari. Saudara lihat, keempat orang ini saudara. Saya baca dan saya pelajari. Ternyata mereka tuh bukan saudara sekandung loh. Mereka berjumpa pada waktu pemilihan, raja suruh cari orang yang hebat-hebat tadi itu saudara. Dan mereka dikarantina di tempat yang sama bersama-sama saudara. Wah, ini luar biasa saudara. Mereka bersama-sama dan saya percaya mereka pasti punya persekutuan. Persahabatan yang begitu luar biasa saudara. Tahunya dari mana? Nanti selanjutnya kalau saudara masuk dalam Daniel pasal yang kedua. Ya toh? Sebelum kita masuk ke sana ini cerita dulu saudara. Nah, setelah 10 hari berikut saudara. Setelah 10 hari berikut didapatilah bahwa mereka lebih sehat dari orang makanan raja. Itu sebabnya saya mau beritahu Bapak Ibu yang makan sayur jangan terlalu minder saudara. Iya kan? Ternyata lebih gemuk dan lebih sehat kalau makan sayur saudara. Karena apa? Ada Yesus di situ. Amin. Jika Tuhan bersama-sama dengan kita, apapun yang kita nikmati, apapun yang disuguhkan saudara, mengucap syukurlah, engkau akan melihat. Daniel yang keempat temannya, ketiga temannya saudara, mereka ternyata Alkitab mencatat mereka lebih gemuk. Wow. Ya, akhirnya apa? Mereka bawa masuk di dalam istana raja. Dan raja sudah mulai baku tanya sama mereka. Mulai omong. Ya kan, wah ini bagus ini. Akhirnya mereka keluar dari kantina, ada di istana raja. Saudara tahu apa yang terjadi setelah di istana raja? Ada seorang raja yang gila. Kalau saya bilang gila, saudara bisa bayangkan kalau saudara baca kisah tentang Nebukadnezar, masuk Daniel pasal yang kedua. Dia bermimpi, dia yang tidur, dia yang mimpi. Bukan dia yang cerita dia punya mimpi, suruh orang yang cerita dia punya mimpi. Gila kok sonde. Bisa mengerti? Bisa. Tidak ada orang. Begini, contoh begini. Saya tadi malam mimpi, tidur malam saya mimpi. Terus saya bilang, Nona tolong cerita beta pu mimpi dulu. Ini orang bilang begini, panggil semua yang ahli-ahli pintar ini, yang tukang, wah ini. Kalau sudah baca air bilang begini, Bapak, bagaimana beta bisa tahu Bapak pu mimpi nah? Bapak omong Bapak mimpi, kita orang kasih mengerti lu mimpi apa, kita cerita. Alkitab itu bilang gini, tidak ada satupun yang tahu, yang bisa menceritakan. Lu yang tidur, lu yang mimpi, suruh Allah untuk membaca cerita lu pun mimpi. Saudara, kalau Tuhan mau mengangkat orang, kalau Tuhan mau mempromosikan orang, kalau Tuhan mau memberkati orang, satu hal yang tidak masuk akal Tuhan bisa buat. Amin. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk nalar, di luar akar sehat, kalau Tuhan mau, dia pakai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Itu yang terjadi terhadap keempat pemuda ini, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Risikonya mati, saudara. Tita Raja bilang begini, jika tidak ada yang bisa menceritakan mimpinya saya, bersama artinya semua orang berhikmat di Babel semuanya dibunuh. Termasuk keempat pemuda ini, Sadrak dan SMA, saudara. Daniel dan SMA semua tidak omong, nah Bapak salah Bapak. Daniel dan SMA. Tuh. Ini semua ini diam begini, mengerti kosong deh. Omong salah, saya semua diam nah. Saudara yang protes nah. Daniel, saudara. Termasuk Daniel dan SMA itu terancam dibunuh. Dan diumumkan, saudara.
Kenapa semua orang pintar di zaman Babel tidak ada satu pun yang dapat menceritakan mimpi dari Nebukadnezar? Lah ini kan memang gila toh. Saya ulang lagi. Beta mimpi tadi malam, Bapak tolong cerita beta pun mimpi dulu. Mungkin bab tua bilang begini, Bapak susah minum obat. Lu yang mimpi suruh beta yang cerita. Ya toh? Baru kalau cerita tidak betul, tidak sesuai apa yang dia mimpi, ini tidak main-main, dibunuh. Dia pun rumah dong kasih rata dengan tanah. Ini perintah raja. Saudara bisa bayangkan itu? Berita itu sampai kepada Daniel, saudara. Daniel menghadap ini raja. Bapak sabar soal. Jangan ke susu Bapak. Kasih beta kesempatan. Beta kesempatan. Be berdoa. Be kesempatan. Saudara, pada waktu Daniel menghadap Nebukadnezar, Daniel bilang begini, lu bisa kasih beta kesempatan dulu Bapak. Apa yang dilakukan Daniel? Saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Daniel punya teman. Daniel punya community. Daniel punya persekutuan. Daniel punya pergaulan dengan orang-orang yang takut Tuhan. Kalau saudara buka dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-17 bisa. Coba dulu tampil di situ. Daniel pasal yang kedua, apa yang dilakukan Daniel setelah Daniel menghadap raja, saudara? Saudara lihat. Itu sebabnya saya mau beritahu, pastikan temanmu siapa, saudara. Pastikan orang-orang yang ada sekelilingmu. Lihat apa yang dilakukan Daniel. Bisa, kosan bisa beta-beta baca punya sah. Nah itu. Daniel pasal yang kedua ayat ke-17 Bapak. Sudah ada ayat 17, sudah ada. Tunggu. Alkitab bilang ini, kemudian pulanglah Daniel dan apa? Dan apa? Memberitahukan hal itu kepada siapa? Saudara tahu siapa itu Hanaya, Misael dan Asaria? Itu SMA, saudara. Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena mereka dalam satu karantina yang sama. Berita itu dia pulang dan dia ngomong. Dia kasih tahu kepada taman persekutuannya, saudara. Poin pertama yang kita perlu pelajari adalah bersahabat itu penting. Jadi kalau punya masalah cari sahabat yang baik, yang seiman, yang takut Tuhan. Daniel dapat tantangan, risikonya apa? Dibunuh, saudara. Yang dia Daniel hadapi ini mati. Bukan hanya Daniel toh yang mati, SMA pun ikut mati. Bukan hanya itu, semua orang berhikmat yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, semua dibantai sama Raja Nebukadnezar, saudara. Tapi Daniel bilang ini sabar, jangan kesusu, tunggu. Daniel menghadap raja. Setelah dia pulang dari hadap raja, dia ngomong sama dia punya teman-teman semua. Tujuannya apa sih? Ayat yang ke-18. Jangan cepat-cepat kasih mati adek. Nanti kalau dia putus kita beli baru. Dengan maksud, coba baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya apa? Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama apa? Orang-orang bijaksana yang lain di. Wow. Luar biasa, saudara. Mereka bisa bersama-sama, saudara. Itu sebabnya saya bilang, saudara, jangan tinggalkan persekutuanmu. Ibadah itu penting.
Pastikan orang-orang di sekelilingmu orang-orang yang hidup takut Tuhan. Dia ngomong dengan ketiga temannya, tujuannya apa? Supaya memohon Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Keempat pemuda ini, ada empat pemuda yang hidup takut Tuhan, yang punya hubungan baik dengan Tuhan, yang punya hubungan karib dengan Tuhan. Mereka hidup bersekutu bersama-sama, mengandalkan Tuhan. Hingga pada waktu Daniel ada tantangan, resikonya mati. Dia datang menceritakan kepada tiga pemuda ini yang lain. Dan mereka mohon belas kasihan Tuhan. Persahabatanmu jika ada Tuhan, persahabatan membawa damai sejahtera dan sukacita. Wow, ini luar biasa saudara. Pastikan orang-orang yang ada di sekelilingmu, orang-orang yang sepenanggungan, sahabat yang mengerti, sahabat yang mau mengambil bagian di dalam beban dari teman itu sendiri, saudara. Jangan seperti kata pepatah dunia, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Ya kan? Saudara, lihat. Mereka bergumul. Apa yang terjadi? Iman Daniel, pengharapan Daniel tidak sia-sia. Tuhan kasih tahu mimpi Nebukadnezar. Cerita, saudara. Singkat cerita, saudara. Daniel menghadap raja. Ngomong sama raja. Bapak, bisa cerita Bapak pun mimpi. Begitu kira-kira. Kalau baca saudara bahasa Alkitab begitu, kita pakai bahasa sehari-hari sah. Bapak pun mimpi bisa cerita. Bisa Bapak. Lu tahu, Bapak coba sahabat dengar dulu cerita betul kosonde. Ini resiko lo. Cerita tak salah bab tuasan pulang rumah pulang nama sah. Yang menghadap siapa? Cuma Daniel seorang diri. SMA di mana? SMA ada di mes. Beta yakin dong ada sementara berdoa. Yakin dorang sementara sembahyang mereka bergumul. Bapak, jangan sampai pun teman tak salah omong. Oh, kita punya nyawa di tangan bab tua. Bab tua salah cerita, selesai kita semua son ada lagi berita. Saya sangat yakin, saudara. Saudara, teman yang baik itu begitu, saudara. Ya toh? Pada waktu teman susah kita ikut susah, saudara. Persoalan teman itu menjadi persoalan kita juga, beban daripada teman kita itu menjadi beban kita juga. Tapi berapa banyak di antara kita senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kalau kita lihat kita punya teman susah, kita pun senang berlutau rasa. Tapi begitu dia senang kita pun hati gelisah, saudara. Pak Yandi bilang begini, tetangga yang beli kulkas kita yang kepanasan, saudara. Ya toh? Ini sahabat, wah ini yang model begini. Saudara, kita belajar dari persahabatan mereka, saudara. Temannya sedang menghadapi ujian. Ini tidak gampang, saudara. Ini menyangkut hidup dan mati. Mereka bergumul, saudara. Singkat dari cerita, saudara baca Alkitab, kitab Daniel paling asik, saudara. Semua mimpi bapak tua Daniel bisa baca cerita. Searti-artinya semua baca cerita, saudara. Saudara, apa yang didapat Daniel? Dapat promosi dari raja. Raja janjina. Kalau ada yang bisa dapat kedudukan, dapat penguasa, dapat segala macam. Nah,
Dengan kata lain, apa yang diminta Raja Daniel sanggup menyanggupinya, saudara. Bahkan menceritakannya, saudara. Begitupun Daniel itu masih bisa bersaksi, masih bisa menginjil sama raja, saudara. Raja bilang, lu hebat Daniel, bukan beta papa. Beta pun Bapa tua di sorga. Yang kasih tau beta ada apa-apa. Dia masih sempat menginjil kepada raja, Tuhan bukan saya, saudara. Tapi raja tetap menyembah kepada Daniel. Akhirnya apa, saudara? Apa yang didapat oleh Daniel? Kedudukan. Menjadi orang duduk di pemerintahan. Orang buangan tawanan. Bangsa Yahudi yang menjadi penguasa di Babel. Daniel. Kira-kira Daniel sendiri. Mari kita buka, saudara. Daniel pasal yang kedua ayat yang terakhir. Coba buka. Apa yang dilakukan Daniel? Ini baru teman, saudara. Ayat yang ke-49. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada siapa? Oke. Saudara lihat. Ini baru teman. Dapat question makan sendiri. Kalau kita lain kan, kalau susah bagi-bagi teman, begitu senang lupa teman. Kalau susah, Bapak tolong, aduh beta susah. Bantu dulu nah. Begitu doa dijawab, berapa banyak yang di antara kita yang lupa teman. Kalau makan sonde ada lauk kita ingat teman. Tapi begitu bikin pesta kita tambah 3 kali lupa teman yang di belakang belum makan. Saudara, lihat satu teladan yang baik yang dilakukan oleh Daniel, saudara. Pada waktu dia mendapat kekuasaan, pada waktu dia mendapat sesuatu yang berharga, dia ingat dia punya teman seperjuangan. Sekalipun mungkin mereka tidak berhadapan dengan raja, saudara. Tapi dia tahu ada orang-orang di belakang yang mendukung dia. Saudara. Dia tidak lupa, saudara. Berapa banyak di antara kita seperti kacang lupa kulit. Susah ingat teman, senang lupa teman. Ini tidak baik, saudara. Lihat apa yang dilakukan Daniel menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Saudara. Jangan lupa teman. Daniel pasal yang kedua ayat 17 berkata dia datang, dia ngomong ada masalah. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Daniel pasal yang terakhir ayat 19 pada waktu dia memuaskan hati raja. Dia dapat menjawab teka-teki yang sangat sulit. Tidak ada satupun yang dapat memecahkan teka-teki itu. Sekali lagi saudara bisa bayangkan saya yang mimpi suruh Bapak yang cerita. Waktu bisa menjawab teka-teki ini saudara. Daniel mendapat promosi. Daniel mendapat kekuasaan. Tapi ingat, teladan Daniel dia tidak pernah lupa dengan temannya saudara. Mereka tidak punya hubungan darah. Mereka cuma orang-orang yang ditampung di mes. Untuk belajar tentang keberadaan Babel. Hingga pada waktu mereka ada di istana raja mereka mengerti. Tapi pada waktu mendapat sesuatu yang baik dari raja, dari kerajaan. Daniel tidak pernah lupa teman. Daniel ingat teman. Dan itu terbukti ayat 49 apa? Atas permintaan Daniel. Raja memberi kuasa kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Hal pertama yang dapat kita pelajari dari sikap persekutuan, dari sikap persahabatan, dari sikap pertemanan daripada Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, bahwa jangan lupa teman, dan pilihlah teman-teman yang dapat mendukung engkau. Carilah sahabat yang sama-sama senang dan sama-sama bisa merasakan susah. Jangan cari teman, saya butuh saya cari, setelah butuh saya selesai, saya lupa orang lain. Kalau ada di antara kita yang boleh hari ini bertobat. Kenapa? Hari ini Daniel yang hadapi ujian, hari ini Daniel yang menghadapi salib itu. Jangan lupa saudara, Daniel pasal yang ketiga, giliran SMA yang menghadapi salib. Yang pertama, carilah teman yang seiman. Kalau seiman aja tidak cukup, takut Tuhan penting. Andalkan Tuhan. Dan teman yang seperti kacang yang lupa kulit. Jangan cari teman yang model begitu. Teman yang sepenanggungan. Dari kisah 4 ini saudara. Yang kedua yang saya ingin bicara tentang apa? Pengenalan mereka, penyerahan mereka, ketergantungan mereka, percaya mereka sama Tuhan yang perlu menjadi teladan bagi kita semua. Dari mana? Dari ketiga pemuda setelah Daniel selesai melewati masa krisis. Daniel setelah selesai masa salibnya. Setelah Daniel menjalani dan melewati masa-masa sukar yang harus dan Daniel. Ini giliran Sadrak, Mesak dan Abednego yang berhadapan dengan salib mereka sendiri. Saudara. Ketiga pemuda ini saudara. Ceritanya raja bikin patung dewa saudara. Betul? Patung dewa saudara. Dan semua orang yang menyembah patung ini itu luput bebas. Tapi yang tidak mau menyembah patung ini berapa dengan apa? Tahu? Tidak tahu. Jadi barbeque, dibakar hidup-hidup. Kalau kasusnya Daniel 4 orang dan begitu banyak orang yang ikut dibantai. Tapi kasus Sadrak, Mesak dan Abednego mereka bertiga. Saudara lihat, ini berhadapan dengan periuk. Berhadapan dengan dapur api. Lihat demonstrasi yang mereka buat. Yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Iman kepada Tuhan yang tidak pernah goyah. Sudah tahu cerita itu bukan? Luar biasa sudah. Mereka tidak mau sudah menyembah. Mereka tidak mau saudara mengidolakan patung itu saudara. Karena sebelum menyembah itu ada kata yang bagus di atas saudara. Apa itu? Coba buka Daniel pasal yang ketiga. Dapat? Dua belas. Saudara baca itu? Dapur api loh. Mereka tidak mau lakukan itu. Kalau saudara baca ayat selanjutnya Daniel pasal yang ketiga, waduh. Itu tidak gampang. Kalau waktu zamannya Daniel itu pembunuhan massal. Sekarang mereka berhadapan dengan 3.
3 orang sahabat berhadapan dengan dapur api. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Pada waktu raja tanya sama dorang, ya toh, kenapa engkau tidak mau? Kira-kira siapa yang jadi juru bicara dari ketiga orang itu? Apa kira-kira dorang menjawab serentak? Untuk apa kami memberi jawab kepada Tuhan? Kira-kira siapa yang tukang omong? Kira-kira. Saudara, bayangkan. Alkitab tidak ngomong, saudara. Tapi saya percaya, saudara. Persahabatan mereka itu saling mempercayai satu sama yang lain. Saudara. Waktu aturan itu dibuat, saudara, diumumkan kepada semua orang, posisi mereka itu sudah jadi penguasa. Posisi mereka kedudukannya sudah bagus. Tapi mereka lebih taat kepada Tuhan mereka daripada titah raja, saudara. Sekalipun dapur api di depan mata, saudara. Wow. Seandainya itu terjadi sama kita, saudara. Bisakah kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mungkin hari-hari ini kita tidak berhadapan dengan Nebukadnezar. Mungkin hari-hari ini kita tidak berhadapan dengan patung yang harus menyembah, saudara. Tapi ada banyak persoalan hari-hari ini yang membuat kita pilihannya sulit. Antara mau taat firman atau tidak, saudara. Sederhana saja, saudara. Khususnya nih para pemudi-pemudi ini, saudara. Mungkin engkau sekarang punya pacar yang tidak seiman. Engkau mau taat firman atau tidak, saudara. Anda harus tinggalkan, saudara. Ini tidak gampang. Hei, ini belum berhadapan dengan dapur api, hanya putus dengan pacar sah. Kita rasa seperti dunia mau jungkir balik. Pemuda-pemuda, lu pun pacar agama apa? Mungkin Bapak Tua bilang, apa beta kasih menang dia. Lu kasih menang dia atau lu yang dimenangkan? Mungkin hari ini kita tidak berhadapan dengan dapur api, saudara. Tapi berapa banyak di antara gadai iman hanya gara-gara pacar. Hanya gara-gara pasangan hidup. Kita gadai iman kita, saudara. Dengan pakai bahasa yang sangat rohani, saudara. Kita sana apa-apa ikut dia, yang penting kita puas hati di Tuhan. Ya kan? Saudara lihat statement dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Kami tahu Tuhan itu sanggup tolong kami. Kalau dia sanggup, dia pasti tolong kami. Tapi kalaupun dia tidak tolong kami, kami pun tidak akan menyembah patung itu, saudara. Kan harusnya bisa begini toh. Kalau kita zaman sekarang ini, kalau zaman gini, soalnya apa-apa toh, kita menyembah sedikit saja. Yang penting kita puhati di Bapak Tua. Ya kan? Begitu kan? Berapa banyak di antara kita yang kompromi dengan dosa, saudara. Khususnya yang naik sepeda motor ini. Ya kan? Beberapa minggu yang lalu kita bilang di gereja kita menyebut Tuhan gametar. Tapi begitu di luar gereja orang lain yang gametar lihat kita. Kenapa? Kita jalan lawan arusnya. Lampu merah bikin orang gametar. Kalau lampu merah, kalau lampu hijau, pokoknya sudah ada lagi dia lampu lewat saya terus. Lampu merah pun lewat saya, saudara. Orang lain gametar lihat kita. Hei, saya mau beritahu Anda berkompromi dengan dosa. Kelihatannya sederhana, saudara. Kita ini belum berhadapan dengan dapur api loh. Hanya kepingin cepat saja kita lawan arus. Saya mau tanya, apa itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu hal yang kecil, saudara. Kita yang jadi bapak-bapak ini, ada anak-anak sudah tuh sekarang bapak-bapak. Kita yang jadi bapak-bapak ini, ya kan? Dosa tipu untuk kebaikan. Tipu kita punya bini untuk kebaikan.
Mana ada tipu untuk kami? Tipu tetap tipu, saudara. Dosa tetap dosa, saudara. Bapak so alami beta bola balik. Ya memang beta bola balik begitu, bertobat, saudara. Mama aja bilang bapak sumakan, belum, pada sumakan di warung tadi nah. Daripada beta omong di warung nanti saya bilang mam tua ribu tobak lah itu. Lah beta bilang begini belum makan sah. Ya kan? Saya mau tanya itu baik. Tipu is tipu, dosa tetap dosa, saudara. Tuhan itu baik, saudara. Mama tua tak kuju ketemu dengan ibu warung bilang tadi papa berpulang makan dari sini. Tapi saya suka kenapa Roh Kudus masih ingat Bapak itu tidak benar tanpa nipu. Begitu tanya, Bapak 1 minggu ini Bapak lembur, ada uang lembur kosong deh Bapak mama yang biasa dapat uang lembur. Uang lembur don taruh di dompung sepatu. Coba, kenapa? Bapak kenapa uang lembur son kasih di mama? Wih beta pumbini Bapak. Doi masuk, doi keluar barat. Beta begini, ini kan beta mau sama ribu dengan mam tua nah. Jadi beta pun ceperan beta simpan. Saya mau tanya itu betul? Hei kita ini belum berhadapan dengan dapur api loh. Kita baru berhadapan yang model-model seperti ini. Kita sudah tidak bisa pertahankan iman. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu datangnya dari si iblis. Kita belajar saudara. Satu contoh yang baik bagi kita. Semua kita belajar saudara. Bukan berarti terus saya omong gini. Dorong gini. Bapak su sempurna. Balom beta su omong tadi itu beta pun tipu be pun bini na. Ya tapi Bapak itu tipu untuk kebaikan. Jangan sembunyi di situ. Tipu tetap tipu. Dosa tetap dosa. Bapak-bapak sekarang mama lah. Mama. Oh mama. Tipu baik kok sonde. Tahu son baik kenapa batipu? Ya kan? Bapak beta ini ada undangan nih. Siapa tetangga sebelah? Oh, baik sudah, mam tua pergi. Mam tua pergi undangan. Sudah ada yang acara di tanggana, mam tua pergi berjalan tanpa lain. Ya kasih tahu bab tua bilang ada undangan. Yang lebih parah bapak, mama, bapak. Oh ini hari Sabtu toh. Oh, beta mau ikut WBI dulu. Oh, bapak mama pergi ikut WBI. Mama pergi ikut WBI. Mama ada pergi di mall Alfamart, ada pergi berjalan di sana. Tapi omong sama bab tua bilang ada ikut WBI, itu baik. Kalau tidak baik kenapa bikin begitu? Harus bisa pertahankan iman. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong saudara. Ngaku aja, jujur aja saudara. Kita ini kadang-kadang menyebut orang percaya tapi tidak percaya Tuhan saudara. Menyebut diri orang percaya tapi sesungguhnya kita tidak percaya Tuhan saudara. Bapak sudah bikin, beta su pulang. Saya omong saya dulu. Saya dulu waktu masih di Surabaya. Doa malam. Son bisa absen. Beta sudah. Kalau ada lomba siapa yang tidak pernah absen doa malam, beta juara. Doa malam. Ibadah minggu, jam ibadah Surabaya jam 7, beta jam 5 sudah di gereja. Ibadah apa yang beta? Ibadah doa puasa sudah beta ikut. Tapi kalau giliran anak sakit, kita pergi di nenek tua di samping mama. David sakit, mama tua pui-pui ini air suka kasih minum David. Menyebut diri orang percaya tapi tidak percaya Tuhan. Kalau kita pergi gereja,
Kalau doa malam di sana jam 10 malam, saudara. David kasih tinggal di rumah, saudara. Apa yang dibuat? Di bawah bantal kasih gunting karat. Tapi percaya Tuhan. Ini iman yang model apa seperti ini, saudara? Setelah saya pelajari, saya baca semua dibuka seperti kayak film. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Itu saya, bagaimana dengan kita? Mama dulu waktu hamil besar, mau keluar malam tuh berdoa. Tapi di konde ada isi apa? Paku. Lupu mama begitu. Siapa pun mama itu dia punya konde kasih paku. Lu pikir setan takut sama paku kok? Betul enggak? Tapi kalau kita pergi gereja, mati kalau kita pun nyanyi Allahku dahsyat berkuasa, surga bumi sujud menyembah. Tapi kalau hamil taruh paku di dia pun konde. Ya kan? Kalau Mama Aci taruh gunting di saku. Dong pikir ini setan tukang jahit kok. Saya alami itu. Ini ketawa ikut begitu juga. Apalagi kalau ada bayi kayak mama gembala pun ini. Beta lihat mama gembala pun anak tidak tarat. Biasa kalau anak kecil masih begini-begini nih. Dong pun baca dorong kasih apa? Bawang putih sama ganoa. Bapak kau tahu? Beta bikin itu dulu. Di Surabaya baju kasih bawang putih tuh sudah ganoa taruh di sini. Dong pikir ini setan tukang masak kok apa? Saudara. Tapi kita kalau menyanyi Bapak kami, ya kan? Malaikat iri sama kita kalau kita sudah menyanyi. Malaikat iri. Tapi giliran pergi jalan-jalan di mall, kasih itu bayi pun baju, kasih itu ganoa sama bawang putih, giliran setan yang iri sama kita. Saudara, gak boleh seperti itu, saudara. Ya kan? Percaya Tuhan itu baik. Dia kuasa. Alkitab bilang roh yang dalam kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Imani dan percaya itu, saudara. Jangan percaya yang tahayul. Jangan percaya dongeng-dongeng seperti itu. Dikira itu iblis, itu setan itu takut dengan ganoa. Saudara, saya punya banyak pengalaman waktu ada di Sabu, saudara. Pada waktu saya di Sabu banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah, banyak gangguan. Orang bilang gini, Bapak kasih garam di muka rumah. Orang pikir ini setan takut garam kok. Justru ditambah garam banyak setan oh. Ada yang bilang gini, Bapak kalau supaya iblis dan setan jangan ganggu, Bapak tanam itu pohon kelor. Macam betul, saudara. Ada yang bilang Bapak siram kapusiri di depan rumah, saudara. Aduh. Untung waktu itu beta sus bertobat, beta bilang Bapak tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Amin. Semua itu tidak saya lakukan hari ini, saya tetap ada di Sabu. Berapa banyak di antara kita yang model begitu? Lihat apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia bilang kalau kami tahu Tuhan kami sanggup tolong kami. Kalaupun dia tidak mau tolong, dia tetap Tuhan. Dan tidak akan saya menyembah kepada patung Tuanku Raja. Raja tambah gemes. Raja tambah marah. Raja tambah geregetan. Kasih panas itu dapur api 7 kali. Weh, Bapak kami dalam surga. Saudara, dengan statement dan iman yang seperti itu, kira-kira mereka tidak masuk di dalam dapur api. Saudara bisa bayangkan, sebelum kasih masuk dorong diikat lebih dulu, saudara. Kalau ganti kita. Wih, sudah tidak bisa bayangkan, no?
Sudi ikan kasih dapur api di muka ikan karena ikan di sini nih. Ya toh, bisa bayangkan. Keluar rumah saya kita kasih paku di kondena. Coba. Anak-anak kecil mau keluar rumah saya harus tempel ganoana di depan baju. Bisa bayangkan. Ini berhadapan depo api sekarang suka ada ikan di sini nih. Apa yang mereka kerjakan? Saya percaya. Sebagai manusia pasti juga punya rasa takut. Tapi mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Mereka punya iman yang tidak dapat digoyahkan. Mereka siap mati untuk Tuhan. Sekalipun masuk dapur api dia bilang sekalipun Tuhan kami tidak tolong kami tetap percaya kepada Tuhan dan kami tidak akan menyembah. Wah, ini iman yang seperti ini yang luar biasa. Apa yang terjadi? Karena statement itu mereka terhindar dari dapur api. Alkitab mencatat mereka tetap ada di dapur api. Mereka tetap dibakar, saudara. Tapi apa yang terjadi di dalam dapur api, saudara? Kalau saudara baca ayat itu baik-baik, saudara pelajari, renungkan itu baik-baik. Di dalam dapur api, jika ada Tuhan, jadi dingin, saudara. Alkitab mencatat, tidak ada satupun bau hangus. Rambut mereka tidak terbakar, baju mereka tidak ada bau hangus. Kenapa? Ada Tuhan di situ. Saya mau beritahu Bapak Ibu, jika ada Tuhan dalam hidupmu, apapun yang engkau hadapi hari ini, saudara, mungkin seperti neraka, pastikan engkau jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mampu merubah neraka menjadi surga. Amin. Seringkali kita bilang begitu, biarlah semua itu lalu. Tuhan jangan bawa saya pencobaan ini. Tuhan lepaskan saya dari masalah ini. Tuhan keluarkan saya dari penderitaan ini. Engkau tetap masuk di dalam penderitaan. Tapi di dalam penderitaanmu, jika bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan mampu merubah penderitaan menjadi sukacita. Amin. Mungkin hari ini engkau sedang resesi. Hidupmu dalam keadaan resesi, semua serba terbatas. Saya mau beritahu jika ada Tuhan bersama-sama dengan engkau, Tuhan mampu resesi menjadi resepsi. Amin. Itu sebabnya kita belajar dari iman Daniel, iman Sadrak, Mesak dan Abednego. Lihat, mereka buat satu statement yang luar biasa, saudara. Bagaimana dengan kita, jemaat Jalan Jati? Bagaimana, saudara? Baru mendung saja kita tidak mau datang ibadah. Padahal kalaupun hujan risikonya basah kan. Tidak ada yang sampai mati toh. Tapi berapa banyak di antara kita yang tidak beribadah hanya gara hujan. Tapi kita mau yang terbaik dari Tuhan. Tapi kita tidak pernah mendemonstrasikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi hanya kita minta yang terbaik dari Tuhan. Tapi kita tidak pernah menunjukkan kualitas yang terbaik untuk kerajaan surga. Lihat apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Lagi-lagi menyadarkan Nebukadnezar. Semua harus menyembah kepada Tuhan yang Sadrak, Mesak dan Abednego. Siapa yang tidak menyembah, dia akan dibunuh. Luar biasa. Kesaksian imanmu menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu engkau sedang menghadapi apa. Dapur api apa yang sedang engkau hadapi. Atau mungkin engkau sekarang berada di dalam dapur api. Pastikan engkau ada di dalam Tuhan. Dan pastikan Tuhan bersama-sama dengan engkau. Engkau akan melihat sesuatu yang tidak baik dirubah Tuhan menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita. Jika hari ini engkau pemuda-pemudi sedang berhadapan dengan satu pilihan yang sulit, ya kan? Mempertahankan pasangan hidupmu atau engkau diputus, ambil HP-mu, lebih baik kita putus saja. Tinggalkan dia. Dan percayalah Tuhan mampu memberi yang terbaik buat engkau. Percayalah Tuhan mampu memberi
yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan maunya Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari.